Halo guys, ketemu lagi di channelnya Babung. Ya, jadi mungkin teman-teman ada yang pernah lihat shorts gua yang kemarin-kemarin. Jadi gua ada sempat bikin shorts tentang ikan cupang, di mana di short tersebut memang seperti yang gua katakan, kalau misalkan gue baru pertama kali memelihara ikan cupang. Nah, jadi niatnya gue baru banget mau melihara ikan cupang dan pengen gue konten ini ceritanya. Cuman belum sempat gue kontenin secara detail, belum sempat gue bikin videonya tentang cupang tersebut. Naas, nasibnya nggak wafat ya, nggak meninggal. Cuman tadi barusan gue lihat kalau misalkan si cupangnya sepertinya terkena penyakit guys. Jadi ada spot putih di punggungnya dan dia kelihatan stres, kelihatan nggak bergairah, terus warnanya agak sedikit memudar seperti biasa kalau di ikan cupang tuh suka ada garis dari kepala sampai ke ekor, terus ekornya layu kuncup ke bawah. Nah, kali ini gue akan coba untuk mengajak teman-teman tips untuk mengobati atau merawat ikan cupang yang lagi sakit. Tapi ini versi gue ya guys ya. Mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang lebih berpengalaman tentang pengobatan atau memelihara ikan cupang, silahkan share di kolom komentar ya guys ya. Alangkah baiknya kita saling berbagi dan mungkin itu dapat menolong ikan cupang kesayangan gue juga. Oke guys, ikuti terus di channel Bababumi. Oke guys, jadi si ikan cupangnya udah gue pindahin ke toples ini. Seperti yang teman-teman lihat, dia nggak bergairah kan ya. Si si ekornya layu, kuncup ke bawah, sama agak sedikit pucat dan dia berselancar di permukaan. Jadi seperti yang teman-teman tahu di short yang pernah gue bikin, bahwa si ikan cupang ini sebelumnya ada di akuarium belakang, akuarium yang sekarang diisi sama ikan glowfish, dan ini hanya untuk sementara karena tadinya si glowfish ini ada di akuarium ya, ikan masuki gua. Jadi ini kita pakai untuk treatment sementara si ikan cupangnya. Oke guys, kita langsung treatment ya. Oke guys, jadi ini mau coba gua ambil si ikan cupangnya, terus kasih lihat teman-teman, ada di sebelah kiri ya guys ya. Bentar. Nah, ini kelihatan nggak sih? Itu kalau di air dia kelihatan nih bintik di sini kayak white spot, tapi kayaknya sih bakal jadi kutil gitu ya guys ya. Sama tuh agak sedikit pucat. Ini lebih mending daripada tadi saat gua pertama kali ya guys ya. Jadi seekornya juga agak kuncup. Nanti kita mau langsung ke dia guys ya. Oke guys, jadi di sini udah ada bahan-bahan untuk mengobati ikan cupang gua yang lagi sakit. Kebetulan gue baru banget kemarin beli garam ikan. Nah, emang udah gue kontenin juga di video sebelumnya. Ini ada garam ikan. Lalu ini ada obat biru atau Medlin Blue, ya guys ya. Sama satu lagi ada daun ketapang. Nah, kalau misalkan gue lihat di video-video YouTube teman-teman konten kreator kita yang memang udah udah berpengalaman untuk memelihara ikan cupang dan juga memang udah dikatakan master-masternya ikan cupang, memang obat-obat atau bahan-bahan ini yang biasa mereka gunakan untuk mengobati ikan-ikan cupang mereka yang sakit. Oke guys, untuk bahan pengobatan yang pertama kita menggunakan garam ikan. Apa sih fungsi garam ikan itu sendiri? Kalau misalkan yang gue cari-cari di internet dan juga di YouTube, fungsi garam ikan itu sendiri adalah untuk mengobati infeksi bakteri, parasit, dan juga jamur guys, yang bisa menyebabkan ikan-ikan kita jadi sakit atau terlihat tidak segar ya guys ya. Nah, salah satunya yaitu penyebab ikan cupang kita ini terkena white spot. Itu bisa jadi karena dari parasit parasit yang sangat merugikan untuk ikan-ikan kita. Nah, kalau untuk garam ikan ini sendiri nyarinya di mana sih? Wah, banyak banget di semua, kayaknya hampir semua toko ikan hias atau toko akuarium menjual garam ikan ya guys ya. Untuk mereknya
udah pasti seperti ini yang paling banyak di pasaran. Kecuali untuk merek-merek yang atas ada yang salah satu merek terkenal lah, teman-teman juga tahu, dan itu harganya emang lumayan jauh. Tapi untuk yang pasaran ini garam ikan harganya 4.000 sampai 5.000 rupiah ya guys ya, untuk satu kantong ini gue beli di toko ikan dekat rumah gue. Untuk bahan pengobatan yang kedua, kita punya obat biru atau Medline Blue. Jadi untuk obat biru ini fungsinya adalah, kalau di sini dia sudah ditulis ya guys ya, untuk fungsinya yaitu ada mencegah stres dan basmi penyakit. Nah, terus dijabarkan lagi efektif digunakan untuk yang pertama infeksi kulit, luka, dan lecet pada ikan. Sudah jelas kalau misalkan si white spot itu kan merupakan infeksi kulit juga ya guys ya. Ada mata katarak. Oh, ternyata ikan bisa katarakan juga ya guys ya. Sama berselaput. Kayaknya salah satu ikan glowfish gua ada yang berselaput juga nih guys matanya, nanti kita kontennya deh guys ya. Terus ada white spot, ya jelas di situ memang itu penyakit ikan cupang kita, bintik putih, fungus atau jamur, dan velvel. Sama luka lambung atau berak putih. Oke, dan memulihkan sirip, ekor, sisik yang pecah dan rusak. Ini di sininya untuk semua jenis ikan, jadi bisa ikan apa aja tidak terkecuali. Untuk aturan pakainya pun sudah ada ya, ya guys ya. Tulisannya di sini untuk pencegahan dan untuk pengobatan. Kalau untuk pencegahan ada setengah sampai satu tutup botol untuk 50 sampai 100 liter air. Kalau untuk pengobatan 1 sampai 2 tutup botol untuk 50 liter sampai 100 liter air. Pemakaian berlebihan tidak membahayakan ikan. Oke, nah kalau untuk matan blue ini sendiri, gue beli di toko akuarium. Sama seperti garam ikan, kayaknya hampir semua toko akuarium atau ikan hias ngejual obat biru ini guys ya. Untuk harganya, kalau ini sih gue beli 4.000 rupiah. Mungkin ya paling mahal kalau di toko-toko ikan ya nggak sampai lebih dari 10.000 mungkin ya guys ya. Tergantung dari di mana toko tempat penjualan ikan hias atau akuariumnya tersebut berada mungkin. Ya, oke. Ini Medline Blue. Yang ketiga, kita punya daun ketapang. Ini barang paling ekonomis ya guys ya, tapi sangat berguna dan bermanfaat banget untuk ikan-ikan hias kita. Nah, kebetulan di dekat rumah gue nggak ada daun ketapang atau nggak ada pohon ketapang, jadi ini gue beli di toko ikan hias atau toko akuarium juga ya guys ya. Segini harganya 3.000 rupiah. Nah, kalau untuk fungsinya sendiri sih, kalau yang gue lihat-lihat di browser dan YouTube, fungsi utamanya yaitu untuk mengatur pH air ya guys ya. Jadi pH air itu jadi optimal, dan juga bisa jadi antibakteri dan menjaga kesehatan sirip untuk si ikan, dan juga bisa menjaga kesehatan kulit juga kalau nggak salah. Daun ketapang. Oke guys, jadi untuk pengobatannya gue mempersiapkan toples dan juga air baru ya guys ya. Jadi airnya nggak usah banyak-banyak, diisi setengah toples aja. Terus ini garam ikannya. Jadi kita memasukkan garam ikan dulu ya guys ya, ke dalam toples ini. Oh iya, untuk ikan cupangnya udah gua pindahin ke toples yang satunya karena ini mau kita pakai untuk pengobatan ya guys. Kalau misalkan yang gua cari-cari di YouTube dan juga internet, itu teman-teman biasanya menggunakan 1 sendok untuk setengah toples, dan kita cemplungkan aja. Nanti kita larutkan bersama si air birunya. Nah, yang kedua kita masukkan Medline Blue atau air biru ini. Nggak usah banyak-banyak guys. Kita masukkan sekitar 3 tetes saja. Ya, setelah kita masukkan air biru dan juga garam ikan, lalu ini kita aduk ya guys ya, sampai merata. Sampai airnya terlihat berwarna biru karena dari cairan biru itu, si Medline Blue. Oke, setelah itu untuk lebih maksimal pH-nya, kita masukkan si daun ketapang ini ya guys. Oke, baru kita bisa masukkan si ikan cupangnya.
Oke guys, setelah bahan terakhir kita masukkan ke toples ini, yaitu si daun ketapang, nanti si airnya lambat laun akan berubah menjadi warna coklat ke kuning-kuningan seperti ini ya guys ya. Terlihat keruh, namun sebenarnya dia mengandung pH yang sangat bagus. Nah, untuk itu kita coba tes untuk kadar pH-nya ya guys ya di dalam toples ini. Kalau gua masih manual banget menggunakan pH test paper ini. Jadi caranya kita gunakan satu kertasnya ini kita masukkan beberapa saat. Nah, lalu nanti kita diamkan sampai beberapa menit dan nanti hasilnya dari warna-warna yang ada di sini, yang ada di kertas ini, itu disamakan dengan yang ada di tabel ini. Nah, mendekati angka berapa nih untuk si warna-warna yang ada di kertas tersebut. Nah, kalau misalkan untuk air yang bagus itu pH-nya, kalau nggak salah sih, yang gue tahu itu antara 6,5 sampai dengan 7,5 ya guys ya. 6,5 sampai dengan 7,5. Itu air yang bagus pH-nya untuk ikan. Oke guys, kita pindahin cupangnya. Oke guys, ini si ikan cupangnya kita langsung evakuasi ya guys ya. Kita lakukan pengobatan, kita pindahin ke toples ini. Nah, jadi ini adalah ikan cupang yang lagi kita proses karantina dari penyakit white spot dan juga loyo, kurang tenaga dan stamina. Kita pindahin ke toples ini. Dan kalau yang gue lihat-lihat di YouTube itu, kalau nggak salah jangan lupa dikenakan sinar matahari. Tapi jangan lama-lama, kayak hanya 5 menit atau 10 menit, karena kalau lama-lama nanti gosong ya guys ya. Yang ada stres, nambah stres gitu. Jadi setelah selain itu, usahakan sih taruh di tempat yang agak gelap, jauh dari cahaya. Nah, jadi cuman sebatas apa namanya, asal kena sinar matahari itu untuk berjemurnya dia. Tapi kalau untuk apa regulernya kita taruh di tempat yang sedikit cahaya atau minim cahaya agar dia bisa tenang dan juga warnanya akan kembali cerah gitu ya guys ya. Oke, nanti selanjutnya kita akan update dalam tempo 2 sampai 3 hari hasilnya seperti apa. Apakah cupang ini bisa kita selamatkan, bisa kita rescue, atau malah cupang ini nambah parah dan meninggal atau mati. Ya, gua harap sih dia berhasil bisa kita selamatkan ya guys ya. Tapi kalau misalkan memang umurnya dia harus mati ya, kita relakan saja. Oke, guys, sampai bertemu lagi di next video update tentang si cupang yang lagi sakit ini. Bye bye, sampai jumpa.